Shalom adik-adik, selamat pagi. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu pagi hari ini. Siapa yang tadi pagi bangun pagi, tidak disuruh orang tua bangun pagi. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita sekolah minggu dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa bangun pagi dengan badan yang sehat dan masih bisa untuk sekolah minggu bersama-sama dalam keadaan baik. Semua karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi Sungai Sukacitamu. Mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu mengapa dalamku. Bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Tuhan yang membuat suka citaku penuh mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu atas kami semua. Hari ini kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab bersama teman-teman. Tolonglah kami ya Tuhan, dan hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Kakak tunggu ya. Mari buka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama Efesus 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang bertugas melindungi negara kita? Siapa mereka? Apakah ada yang tahu? Siapa? Yo. Namanya tentara. Ya. Kalau yang melihat tentara, kira-kira siapa yang pernah lihat? Bajunya warna apa? Warnanya loreng-loreng. Warnanya hijau loreng-loreng. Kira-kira ada yang tahu enggak tugasnya apa? Ya, tugasnya tentara adalah membela dan melindungi negara kita. Wah, berat sekali ya tugasnya.
Kira-kira tentara itu selalu bawa apa ketika bertugas membela negara? Ayo, apa yang dibawa tentara? Pagi ini kakak membawa sesuatu yang sudah disediakan dan kakak bawa teman untuk memakai perlengkapan. Kira-kira perlengkapan apa saja yang seharusnya kita pakai sebagai anak-anak Tuhan di dalam kita melawan kuasa yang jahat, di dalam kita melawan kuasa si iblis. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini kita akan lihat perlengkapan apa saja yang perlu dipakai. Yang pertama, ikat pinggang. Siapa yang suka pakai ikat pinggang? Nah, ikat pinggang dipakai di sini, bukan ya, di pinggang. Nah, ini ikat pinggang. Ikat pinggang kebenaran, ya. Ikat pinggang kebenaran untuk menjaga segala sesuatu tetap pada tempatnya. Ikat pinggang tuh harus kuat, kenceng, ya. Yang kedua adalah baju sirah. Wah, ini baju sirah. Kalau tentara pakainya baju sirah, adik-adik. Apa ini tulisannya? Keadilan, ya. Baju sirah ada untuk melindungi pelindung dada, ya, untuk melindungi kehidupan kita, untuk terus berlaku adil. Apalagi yang ketiga adalah yang di bawah ini apa? Kalau di kaki namanya apa, adik-adik? Betul, kasut. Nah, yang ketiga adalah kasut. Yang pertama itu kasut namanya kerelaan. Kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, kasutnya taruh di bawah. Kasutnya taruh di bawah, ya, untuk memberitakan Injil. Kemudian pakai apa yang kalau di tangan? Perisai, ya. Kita pakai perisai, ya. Kalau mau melindungi pakai perisai, namanya perisai iman. Ya, iman kepada siapa, adik-adik? Iman kepada Yesus. Kita membentengi diri kita dari tipu iblis, ya, dengan perisai iman. Yang kelima adalah yang di kepala. Biasanya tentara pakai apa? Topi, ya, pakai kalau bahasanya dulu itu ketopong keselamatan. Keren ya, adik-adik, ya. Ketopong keselamatan, keselamatan. Untuk melindungi kepala kita dengan menggunakan ketopong keselamatan. Yang terakhir yang dipakai itu apa? Betul, namanya apa? Pedang roh, yaitu pedang Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Adik-adik, kira-kira kelihatannya gimana, adik-adik? Wah, kelihatan gagah, ya. Kelihatannya gagah sekali. Wush, tentaranya memang gagah, adik-adik. Wah, betul sekali. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan supaya kita terus memakai perlengkapan rohani, ya, mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirahkan keadilan, kemudian kasut dengan kerelaan untuk mewartakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, kemudian pedang roh. Jangan lupa, ya, itu perlengkapan iman, ya, perlengkapan iman untuk kita melawan si iblis, ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ternyata kakak memiliki sebuah cerita. Ada 3 orang sahabat berjalan-jalan, ya. 3 seorang sahabat namanya Gama, Nael, dan Bimba. Ya, mereka berjalan-jalan sampai di tepi jalan menemukan uang 20.000 di jalan. Si Bimba ini dia berkata, wah, kayaknya asik sekali kalau uang itu kita bagi bertiga. Kata si Gama, jangan, mungkin pemiliknya masih mencari-cari dan kasihan. Kata Bimba, sudahlah, kita pakai buat beli es krim saja uang temuan ini. Panas nih udaranya, pasti segar makan es krim.
si kata Nael, Gama, aku tidak mau mengambil uang itu. Jangan. Kasihan orang yang sedang kehilangan uangnya. Kata si Gama, betul Nael, aku setuju. Lagi kalau itu uangnya kalau bukan milik kita jangan kita pakai ya. Kan sekolah minggu yang lalu kakak sudah mengingatkan kita untuk tidak mengambil apa yang bukan milik kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita memakai perlengkapan iman kita, kalau si jahat mau mencoba mengganggu kita untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, pasti kalau kita iman kita kuat, kita pasti bilang tidak mau ya. Kita harus memiliki kekuatan untuk melawan si jahat itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan membantu kita dengan memberikan perlengkapan rohani untuk membuat kita kuat terhadap si jahat. Pagi hari ini kita tetap belajar bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, godaan apapun dari si iblis, kita lawan itu sehingga kita kuat di dalam Tuhan untuk kita terus melakukan kebenaran, keadilan, memiliki kerelaan, mempunyai iman, keselamatan, dan roh yang akan menyertai kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menguatkan kita untuk terus setia kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari adik-adik kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa persembahan, dan kita mengakhiri sekolah minggu kita dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan, untuk kami tetap memakai perlengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kami untuk melawan si jahat. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami. Melalui persembahan ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui persembahan ini Tuhan, kami semakin cinta kepada Tuhan dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Berkatilah kami pada pagi ini Tuhan, dalam sekolah minggu ini senantiasa kami terus beribadah kepada Tuhan. Dan berkatilah kami untuk kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, kita akhiri dengan kita memuji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Demikian sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.